Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersukacita kembali bisa menyapa sahabat kekasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat yang kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati setiap tayangan video yang ditayangkan. Ya, sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam mimpi. Ya, di sini akan ada banyak pertanyaan yang disampaikan kepada hambanya Evangelis Dotoni mengenai mimpi-mimpi yang dialami tentunya ya, karena setiap orang pasti mengalami yang namanya mimpi. Dan hambanya Evangelis Dotoni akan menjawab, ya, akan menjelaskan arti daripada mimpi-mimpi tersebut. Nah, sahabat kasih Tuhan, tapi sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Ya sahabat kasih Tuhan, demikian ya tayangan yang boleh kita saksikan bersama ya mengenai mimpi. Sahabat kasih Tuhan, selanjutnya hambanya Evangelis Dotoni akan menyampaikan pembahasan mengenai yaitu jenis-jenis mimpi dan artinya. Dan di sini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dan Evangelis Dotoni akan menjawab secara langsung dari setiap pertanyaan mengenai mimpi. Nah, sahabat kasih Tuhan, mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ini aja ya. Oke. Shalom. Jadi pertanyaan ini kita sudah rangkum, beberapa kan pasti ada yang sama, kita rangkum. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita mimpi dengan orang kenal, seperti orang tua, saudara, atau sepupu, lalu diberikan pesan atau nasihat yang sifatnya baik? Posisinya mati apa masih hidup? Sudah meninggal yang pasti. Itu roh setan yang menyamar. Supaya, ingat, setan itu berusaha melalui hal-hal yang kelihatan baik, jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Itu supaya diyakini, dipercaya, baru roh itu bisa masuk. Maka roh itu menyamar menjadi orang yang terdekat. Jangan diyakini. Setannya promosi gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana apabila kita bermimpi melihat hal-hal buruk seperti mayat, setan, malaikat maut? Oke. Kalau seseorang itu bermimpi yang hubungan dengan kematian atau mayat hidup, mimpinya itu terus, berarti dalam dirinya ada ikatan kutuk alam kubur yang belum diputuskan. Nah, itu kalau orang sering mimpi ketemu orang mati terus, itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk alam kuburnya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cara mematahkan, memutuskan kutuk alam kubur ini, doanya seperti ini. Saya semua dalam nama Yesus, ikatan kutuk alam kubur, ikatan roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Berarti orang tuanya
ada terlibat penyembahan ke arwah orang mati. Oke, selanjutnya pernah didengar melalui mimpi orang bisa diajak pergi atau diajak mati oleh orang yang telah mati di hari-hari tertentu. Apa itu benar? Gimana? Melalui mimpi orang bisa diajak pergi atau diajak mati oleh roh orang yang telah mati itu. Oke, itu serangan kuasa serangan ilmu hitam. Ada yang ngirim. Oke. Selanjutnya, kadang-kadang dalam mimpi itu kita merasakan itu pernah kita alami pada waktu masa sebelumnya. Itu apa? Maksud masa sebelumnya apa? Jadi dalam mimpi itu kita merasa, oh kayaknya kita pernah nih ya ke tempat ini, atau kita pernah nih makan Itu di sini. namanya mimpi bukan dari setan, juga bukan dari Tuhan. Tapi dari diri kita sendiri karena memori masa lalu. Jelas? Memori masa apa? Lalu. Oke? Oke. Kalau mimpi kita merasa jatuh sampai terbangun, itu kenapa ya? Diri sendiri itu, tidak ada artinya itu. Selanjutnya, kenapa kadang mimpi bisa jadi kenyataan? Contoh, mimpi berantem sama temen dan benar-benar terjadi. Ingat, karena sebelum mimpi udah dongkol. Tinggal nunggu meledaknya. Oke. Dunia mimpi itu dunia roh atau apa? Ingat, kalau mimpi itu berhubungan dengan kuasa gelap, berarti itu apa? Dunia roh kuasa gelap. Tapi kalau mimpi itu dari diri kita sendiri, berarti apa? Alam bawah sadar. Nah, kalau mimpi dari Tuhan, berarti kita dibawa ke alam hadirat Tuhan. Itu aja. Oke? Ada pertanyaan, kenapa saya masih sering bermimpi beraktivitas dengan ayah yang sudah meninggal? Berarti itu memori masa lalu. Itu jangan dipercayai. Jadi orang yang mempercayai masih ada hubungan dengan orang yang meninggal, itu yang paling bahaya. Jelas? Oke. Sudah 5 kali saya bermimpi melihat mayat. Apa artinya? Kenapa bisa begitu? Itu berhubungan dengan kutuk alamku kubur. Harus diputuskan. Mimpi suami memberitahu untuk sayangi dan perhatiin salah satu anak. Namanya titik-titik. Itu arwah orang mati berarti. Masih hidup enggak suaminya? Enggak dijelaskan di sini, cuma bilang yang kalau nggak keberatan yang tanya ini boleh angkat tangan. Sudah meninggal. Oh, Sudah itu meninggal. roh setan menyamar, bahaya. Itu supaya supaya ada kekuatan gelap bisa masuk. Pokoknya mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati jangan dipercayai. Wah, banyak juga. Jam berapa nih? Oke. Kalau misalnya mimpi sebuah patung seperti kemenyan, terus di situ ada 3 roh jahat, roh baik, terus Oke, itu biasanya mimpinya berhubungan dengan kemenyan dan bunga. Itu berarti di lokasi rumahnya ada jimat yang ditanam dalam tanah. Itu patung, setelah itu ada kemenyan, ada roh penunggu kan gitu kan. Itu arahnya biasanya ada kembang dan kemenyan. Nah, mimpi itu berhubungan pasti di lokasi itu ada jimat. Ditanam dalam tanah. Nah, jimatnya itu kadang menyatu dengan tanah. Tidak mungkin kita bongkar kan. Udah menyatu gimana? Ya usir dalam nama Yesus, sucikan dengan darah Yesus. Kan tidak mungkin kita bongkar rumah, udah nyatu dengan tanah. Apalagi besi, kayak keris. Dari tanah menyatu. Gimana nyarinya? Betul? Nah, rohnya dari situ. Ya diusir dalam nama Yesus. Ya puji Tuhan, sahabat kasih Tuhan, demikian penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni ya mengenai yaitu bermacam-macam mimpi, di mana hambanya Evangelis Dotoni langsung menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Sahabat kasih Tuhan, ya di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ya, di mana Firaun juga pernah mengalami mimpi. Demikian firman Tuhan,
Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, ya. Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampaklah timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Nah, saudara kasih Tuhan, demikianlah mimpi yang dialami oleh Firaun. Dan akhirnya Yusuf menafsirkan mimpi tersebut, ya, di mana Yusuf mengatakan bahwa di Mesir akan terjadi 7 tahun kelimpahan, di mana setiap yaitu tanaman, ya, hasil panen daripada gandum berhasil, ya. Tetapi setelah itu akan terjadi 7 tahun kelaparan, ya, di mana makanan akan sulit. Oleh karena itu, hal ini yang membuat akhirnya Yusuf, ya, dipercaya untuk menjadi orang kedua atau raja muda di Mesir, ya, untuk mengelola yaitu hasil panen gandum, sehingga akhirnya Yusuf, ya, membangun lumbung-lumbung persediaan makanan, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi yaitu raja muda di Mesir, ataupun, ya, orang kedua setelah Raja Firaun, di mana dia mengambil tanggung jawab yang besar, ya. Nah, saya kasih Tuhan, demikian, ya, di mana Alkitab juga mencatat tentang mimpi. Dan kemudian di situ Yusuf mengartikan mimpi tersebut. Karena sebagai kasih Tuhan, ya, tentu mimpi itu ada juga yang berasal daripada Tuhan, di mana ada pesan-pesan Tuhan khusus, ya, yang disampaikan, sehingga itu menjadi satu hal yang bisa menjadi satu pertanda atau satu peringatan. Nah, demikian sahabat yang kasih Tuhan, pembahasan tentang mimpi hari ini. Jika sahabat diberkati melalui setiap penjelasan dan juga pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni, tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan dan juga saran yang bisa membangun channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.